Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Gunawan. Saya mahasiswa semester 3 dari Sastra Jepang Stiba Infada. Awal mulanya tahu bahasa Jepang tuh dari nonton kartun-kartun gitu ya, pas waktu kecil kayak semacam Doraemon atau Naruto gitu kan. Terus mulai dari SMP tuh mulai tertarik dong sama bahasa Jepangnya, sama belajar bahasanya. Dan pas waktu SMK itu kebetulan ada pelajaran bahasa Jepang juga, jadi mulai fokus belajar tuh mulai dari SMA. Dan tahu Stiba Infada itu dari rekomendasi sensei sih yang ada di SMK. Sebenarnya sih iya sih, yang paling disuka itu mendengarkan sama huruf-hurufnya gitu, kanjinya itu unik aja gitu, beda sama huruf yang Chinese kan satu huruf cuman punya satu cara baca. Kalau di Jepang kan ada dua cara baca juga buat kanji itu, terus hurufnya gitu nggak terlalu kaku kayak huruf Chinese juga, jadi ya tertarik. Untuk Chokai itu pesertanya itu ada dua ya, Robi sama Senpai, Evi Senpai. Kan pas waktu latihan kan dibilangnya kan Chokai itu ada dua kategori kan, kategori A dan kategori B. Robi masuk ke kategori A, yang Evi Senpai kategori B. Kalau yang kategori A kan level N5 N4 sekitar kayak gitu. Buat kategori B level N4 N3. Nah, Robi kan jadi kan bisa santai lah, masih sekadar N4 gitu kan, latihan biasa. Terus ya pas hari H ternyata Chokainya digabung, jadi Robi itu agak panik sebenarnya. Buat latihan sendiri sih secara daring ya, online melalui media WhatsApp gitu. Nanti kan senseinya kirim audio dan soalnya, terus kita yang menjawab. Lalu kalau kita udah selesai menjawab, nanti dikoreksi bareng-bareng sama sensei gitu. Kalau latihan sih sekitaran 1 bulan lebih sebelum lomba gitu, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Lomba Chokai itu sebenarnya di hari pertama, waktunya tuh habis duhur gitu. Lombanya tuh kan jadi disuruh datang ke kampus gitu secara daring, pakai lab komputer 2. Pas waktu lomba sendiri sih sebenarnya tegang sih, apalagi pas waktu itu ada suatu insiden kecil gitu. Pas waktu itu tuh pas waktu lomba KF itu kan lombanya mengisi di Google Form, dan ternyata KF itu Google Formnya tuh keluar ke home sendiri dan hasilnya tuh hilang semua. Pas waktu itu sempat buyar fokus sebenarnya tuh, tapi alhamdulillah pas waktu itu lagi di bagian yang diulang 4 kali audionya, jadi bisa menutupi kekurangan yang sempat tadi gagal fokus. Pas selama lomba tuh kan lomba terbagi menjadi 3 bagian gitu. Yang bagian pertama tuh 1 kali nulis kotoba doang, yang terus bagian kedua itu nulis kalimat dalam bahasa Jepang gitu kan. Bahas waktu itu karena kalimat panjang jadi audio diulang 4 kali. Terus sesi 3 sama 4 jadi cuma 1 kali. Ketika merasa acuh mencoba untuk mengabaikan gitu biar bisa fokus lagi, walaupun fokusnya sedikit agak lama gitu. Pas setelah selesai itu rasanya tuh lega banget gitu. Walaupun belum dikasih tahu pengumuman menang atau tidaknya tuh, tapi rasanya tuh lega banget, soalnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang Robi pelajarin kan. Iya, soalnya kombinasi dari N5 sampai N3 kan, sedangkan Robi belajar N5 sampai N4. Pas selesai lomba itu rasanya plong banget gitu, walaupun nggak tahu hasilnya bakal gimana. Ya, sebenarnya sih kurang yakin buat dapat juara, soalnya kan lawannya juga kan pasti ada tingkat kelas gitu kan, kakak tingkat, terus juga dari univ-univ yang lebih populer gitu kan. Mungkin pas waktu itu tuh persentasenya sekitar 30-40% gitu. Kebetulan pas waktu pengumuman lomba Robi nggak lihat ya, soalnya lagi ada jam di kampus juga hari Sabtu, jadi tidak bisa ngikutin itu. Pas waktu itu tuh pas Robi selesai belajar di kampus tuh, sensei nyamperin gitu, terus bilang Robi omedeto jadi juara 1. Terus pas Robi tahu tuh
shock banget gitu ya, beneran nggak nyangka gitu bisa jadi juara 1, kok kenapa gitu, nggak nyangka banget. Hadiah yang diterima itu buku ya, 3 buku kanji buat belajar kanji sama verba, satunya latihan buat JLPT dari Gakushudo ya, sama dapat medali juga. Pas dipilih jadi kandidat buat lomba kan, terus Robby langsung bilang kan ke orang tua bahwa Robby itu kepilih buat jadi kandidat lomba. Terus orang tua juga ya udah, lomba yang bener gitu kan bilangnya gitu kan. Terus ya pas pengumuman terus Robby bilang Robby juara 1, terus orang tua juga senang kan, jadi Robby senang, bangga juga bisa membanggakan orang tua gitu. Ya boleh loh. nggak apa-apa nggak. Biar fokus sih sebenarnya tuh ya, buat pengen lomba tuh jangan mikirin apa-apa sih, jangan mikirin menang atau kalah atau saingannya dari sekolah populer gitu. Yang penting kita melakukan usaha yang terbaik gitu, soalnya kan menang dan kalah itu pasti ada nilai plusnya gitu. Kalah kita menjadi pengalaman, menang kita bisa berbangga diri gitu. Buat Robby sendiri sih bisa dapat juara 1 ini tuh bisa buat meningkatkan semangat Robby dalam belajar bahasa Jepang tentunya ya. Terus buat adik-adik yang lain atau teman-teman yang lain, sebenarnya sih lomba itu nggak perlu ditakutin ya, soalnya kan seperti kita tuh kayak belajar biasa aja gitu. Soalnya kan walaupun lomba ada ketentuan menang atau kalah gitu kan ya, kalau kitanya bisa ngejalanin dengan ikhlas gitu, nggak terlalu berharap dapat juara 1 gitu kan, pas waktu kita kalah jadi kita nggak terlalu merasa menyesal gitu. Pas waktu kita menang malah merasa lebih seneng gitu. Iya, tidak ada tuntutan kampus buat menjadi harus juara, enggak, kampus tidak menuntut, jadi kan tinggal apa salahnya mencoba gitu. Robby sih kalau belajar shoka itu kebanyakan dari anime sama lagu-lagu Jepang gitu kan. Dari anime tuh jadi nggak cuma nonton animenya doang, jadi didengerin apa yang diucapin sama subtitlenya gitu. Kalau ada kata-kata yang susah bisa cari di kamus atau media lain. Sama lagu-lagu Jepang juga sambil lihat liriknya yang ya nauzubillah yang subhanallah gitu kan. Robby paling pakainya kamus yang di digital aja, yang di HP. Ayo buat semua yang pengen belajar bahasa Jepang kayak Robby bisa kuliah di Stiba Ipada Cirebon.